Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li melewati lapisan rak buku giok putih di sekelilingnya, dan baru kemudian dia menemukan bahwa pagoda kristal tidak diukir dengan rune, juga bukan harta abadi. Sebaliknya, itu hanyalah sebuah kompartemen penyimpanan dengan desain yang unik. Di dalam pagoda kristal, setiap tingkat dibagi menjadi 8 kompartemen, yang masing-masing berisi banyak slip giok dan perkamen. Di antara mereka, tingkat terendah memiliki ruang terbesar dan jumlah buku terbanyak. Kebanyakan dari mereka adalah buku dan gulungan, dan mereka dikemas dengan padat. Hanya satu kisi saja yang memiliki sekitar 100 buku. Semakin tinggi, semakin kecil setiap tingkat pagoda linglong. Jumlah gulungan yang dapat disimpan di setiap level berkurang. Pada tingkat tertinggi, hanya ada 8 gulungan yang tersisa, dan semua yang ada di dalamnya adalah gulungan batu giok. Dengan mengingat kata-kata Taois Xie, Han Li tidak memiliki keraguan lagi, dan dia mengambil slip giok dan memeriksanya sebentar sebelum menekan tangan ke Glabella untuk memeriksanya dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, dia meletakkan slip giok di tangannya, dan ekspresinya sedikit berubah. Slip batu giok yang baru saja dia letakkan berisi seni penyempurnaan boneka yang dikenal sebagai boneka 100 perbaikan. Han Li hanya membaca sepintas sekali, tapi dia sudah tercengang karenanya. Dalam pemilihan bahan wayang dibahas dari 3 aspek, yaitu waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Tidak hanya mendemonstrasikan sepenuhnya pengaruh asal-usul bahan yang berbeda terhadap kualitas wayang yang disuling, tetapi juga merinci pentingnya memurnikan wayang dengan atribut berbeda pada waktu dan lingkungan yang tepat. Namun, pikiran Han Li ada di tempat lain saat ini. Dia ingin menelusuri beberapa buku besar yang berhubungan dengan kultivasi untuk melihat apakah dia dapat menemukan seni kultivasi atau kemampuan yang dapat mengekang atau meniadakan serangan balik dari garis keturunan roh sejatinya. Karena itu, setelah mengembalikan boneka 100 perbaikan, dia mengambil slip batu giok lainnya dan meletakkannya di atas Glabellanya. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Han Li sedang duduk dalam posisi lotus dengan kaki disilangkan, dengan hati-hati memeriksa sebuah gulungan yang disebut teknik pemurnian darah esensi bintang. Isi dari metode kultivasi ini sedikit berbeda. Itu berbeda dari teknik tempering tubuh kultivasi mistik biasa, yang mengeraskan tubuh, tendon, dan tulang. Dengan berani mengusulkan untuk menggunakan kekuatan bintang untuk membersihkan darah. Melalui kultivasi teknik ini, darah mistik juga akan ditempa, menyebabkan darah mengandung energi bintang dalam jumlah besar. Saat berperang melawan musuh, mereka terkadang menggunakan darah yang mengalir dari luka mereka sebagai sarana serangan, seringkali dengan hasil yang tidak terduga. Selain itu, darah mereka yang mengolah teknik kultivasi ini seringkali mengandung lebih banyak energi, dan ketika mereka menggunakan beberapa teknik rahasia penyalaan darah, kekuatan mereka akan diperkuat ke tingkat yang lebih menakutkan. Namun, teknik kultivasi ini sangat sulit untuk dikembangkan karena memerlukan inti bintang untuk disuntikkan ke dalam darah seseorang. Seseorang tidak hanya harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan, tetapi juga harus menanggung risiko yang sangat besar. Ini karena darah mengalir melalui seluruh tubuh seseorang di sepanjang pembuluh darah, melewati titik-titik penting seperti aperture jantung dan dantian. Jika salah satu dari titik-titik ini tidak dikontrol dengan baik, esensi bintang dari esensi bintang dalam darah seseorang bisa hilang, yang akan sangat berbahaya. Namun, setelah membacanya, Han Li hanya menghela nafas kagum. Dia tidak berniat mengolah teknik kultivasi ini, karena dengan jelas dinyatakan dalam gulungan bahwa teknik kultivasi ini tidak cocok untuk orang dengan garis keturunan khusus. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa darah orang-orang seperti itu lebih kuat, membuatnya lebih sulit untuk mengontrol integrasinya dengan Star Essence.
Kekuatan garis keturunan Han Li sudah sangat kompleks. Jika dia ingin mengolah teknik kultivasi ini, itu sama saja dengan menambahkan bahan bakar ke api dan mencari kematiannya sendiri. Namun, seni kultivasi ini tidak sepenuhnya tidak berguna bagi Han Li. Metode sirkulasi darah yang disebutkan dalam manual, serta metode untuk menenangkan kekuatan bintang yang mengamuk, semuanya sangat berguna bagi Han Li. Namun, bagaimana mengolah dan mempelajarinya, Han Li masih perlu memisahkan bagian-bagian yang bermanfaat dengan hati-hati. Setelah beberapa lama, dia perlahan menggulung gulungan itu, mengusap alisnya yang sakit, perlahan berdiri, dan meletakkannya kembali di kristal Exquisite Pagoda. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah selesai membaca semua buku kuno di Pagoda Linglong. Namun, dia tidak menemukan banyak informasi berguna. Bahkan, teknik pemurnian darah esensi surgawi, barusan hanya bisa memainkan peran pendukung dan tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan kesulitannya saat ini. Namun, setidaknya dia telah menemukan beberapa metode untuk mengatasi situasi tersebut, jadi Han Li memutuskan untuk mencobanya. Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula, menuju ke aula lain. Ketika Han Li tiba di aula tengah formasi bintang, dia menemukan bahwa Taoist Xie telah diselimuti lapisan cahaya merah tua, sehingga mustahil untuk melihat tubuhnya melalui pembiasan cahaya. Dia tidak berlama-lama dan hanya melihat sekilas sebelum berbalik dan pergi. Begitu dia memasuki aula lain, Han Li merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding Qi, diikuti oleh seluruh tubuhnya yang tampaknya terbungkus oleh arus hangat, yang sangat nyaman. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa seluruh aula diukir dengan segala macam pola jimat. Di atas kepalanya dan di bawah kakinya semuanya terukir dengan pola bintang yang berkelap-kelip tak menentu. Ada juga sungai bintang di mana cahaya putih mengalir seperti riak, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Seperti yang diharapkan dari tempat di mana Taoist Xie pernah berkultivasi dalam pengasingan, kekuatan bintang-bintang di sini sangat kaya. Han Li hanya bisa memuji saat melihat ini. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke futon platform teratai di tengah aula dan duduk dengan menyilangkan kaki. Sebuah bola cahaya putih langsung menyala di bawah pantat Han Li, seolah-olah bantal kapas dimasukkan ke dalam pantatnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Setelah duduk, dia memejamkan mata dan menyesuaikan napasnya sejenak, lalu mulai mengingat teknik pemurnian darah esensi bintang di benaknya, tetapi dia tidak segera mulai mengolahnya. Dia langsung mengabaikan bagian dari teknik kultivasi yang mengharuskan dia untuk menarik kekuatan bintang ke dalam tubuhnya untuk memurnikan darahnya, dan hanya memilih bagian terakhir dari teknik kultivasi, yaitu bagaimana menenangkan kekuatan bintang. Kekuatan bintang-bintang yang ditekankan oleh teknik kultivasi sebenarnya sangat mirip dengan garis keturunan roh yang sebenarnya. Ketika mengamuk, kekuatannya tidak akan terkendali, dan di satu sisi, itu akan membakar esensi darah seseorang, dan di sisi lain, itu akan meledak melalui pembuluh darah seseorang dan menyebabkan seluruh tubuh seseorang meledak. Han Li yakin dengan fisiknya yang kuat, yang memungkinkannya untuk tidak meledak sampai batas tertentu. Namun, tidak dapat dihindari bahwa darahnya akan mendidih, dan setelah darahnya dibakar, dia akan mati kelelahan. Setelah lama berpikir, Han Li mulai berkultivasi secara diam-diam sesuai dengan mantra seni kultivasi. Dia membentuk gerakan mantra dan mengedarkan kekuatannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari 8 tahun telah berlalu. Di dalam aula pengasingan, Han Li duduk dengan kaki disilangkan di kasur platform teratai. Kulitnya semerah darah, dan kabut merah muda naik dari tubuhnya, memenuhi seluruh aula seolah-olah itu adalah mata air panas. Matanya semerah darah, tetapi pupil matanya tenang, tanpa sedikit pun kepanikan. Dia hanya melihat tangannya membentuk segel aneh, dan serangkaian suara nyanyian keluar dari mulutnya. Kemudian, tubuhnya condong ke kanan,
dengan satu tangan menopang kepala dan satu kaki ditekuk, membuat postur tidur seperti Buddha berbaring. Dengan postur tidur ini, kekuatan bintang-bintang di tubuhnya, seperti gelombang sungai, melonjak dari kepalanya ke kakinya, dan kemudian dari kakinya ke kepalanya, dengan lancar beredar bola-balik, menenangkan roh sejati yang mengamuk, garis keturunan. Warna merah darah di tubuhnya juga mulai memudar dari kepala ke lehernya, dan dari leher ke dadanya, berangsur-angsur kembali normal. Sudah selesai, periode waktu ini tidak sia-sia. Setelah sekian lama, Han Li berbalik dan duduk, dengan senyum di wajahnya. Selama 8 tahun terakhir, Han Li, kecuali untuk sejumlah kecil waktu untuk pergi ke aula di mana teknik kultivasi disimpan untuk membaca buku-buku kuno, menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan, mengolah teknik pemurnian darah esensi surgawi. Setelah banyak upaya, dia akhirnya memahami metode untuk menenangkan garis keturunan roh aslinya. Han Li berdiri, meregangkan pinggangnya, dan mendongak. Tiba-tiba, dia melihat bagan bintang terukir di atas kepalanya, terus-menerus berkedip dengan cahaya. Sungai bintang yang terukir tampak seperti pita giok yang tergantung secara horizontal di langit. Meskipun misterius dan indah, itu tidak seindah di masa lalu. Tampaknya langit cerah dengan bulan yang cerah dan bintang yang jarang. Han Li dalam suasana hati yang baik dan bergumam. Dia sudah lama menemukan bahwa Istana Kristal, meskipun terletak di bawah Danau Darah, dapat terhubung ke langit berbintang di luar. Setiap kali malam tiba, dan cahaya bintang memenuhi langit, bagan bintang di atas istana juga akan menyala seperti gugusan bintang. Semakin padat bintang-bintang di langit malam, semakin mempesona bagan bintang di atas Istana Kristal, dan semakin terkonsentrasi kekuatan bintang-bintang yang diserapnya. Hari ini, meskipun bulan cerah, itu membuat cahaya bintang terlihat agak redup. Han Li melihatnya sejenak, dan tiba-tiba hatinya tergerak. Dia memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, dan setelah meraba-raba sebentar, dia mengeluarkan botol hijau tua yang menemaninya sampai ke kultivasinya, dan membungkuk dan meletakkannya di tanah. Dia melihat cahaya yang diproyeksikan dari atas atap, memercik di atas botol hijau tua, melapisinya dengan cahaya lembut, dan dengan jelas menguraikan garis-garis pada botol. Namun, bahkan setelah menunggu lama, botol itu tetap diam di tempatnya, tanpa ada perubahan. Benar saja, tidak berhasil. Tampaknya Istana Kristal ini hanya dapat mengirimkan bintang ke bawah. Dia belum menyelesaikan kata-katanya ketika alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit terangkat, saat pemandangan yang sangat familiar muncul di depannya. Di atas botol kecil itu, lapisan cahaya putih kabur menyelimutinya. Potongan pola urat berbentuk daun juga menyala, dan seluruh botol menjadi jernih. Bintik-bintik cahaya putih terbentuk di sekitar botol, berubah menjadi lingkaran cahaya putih besar yang menyala dengan cahaya lembut. Namun, kecepatan kondensasi titik putih cahaya sedikit lambat, jauh lebih lambat daripada di tempat lain. Han Li melihatnya sejenak, lalu menyimpan botol itu lagi. Dia hanya ingin mencobanya sambil lalu, dan tidak berniat menggunakan botol langit untuk mengembunkan cairan hijau. Lagi pula, di cermin spasial skala akumulasi ini, item ini tidak diperlukan untuk saat ini. Setelah menyimpannya, dia berbalik dan meninggalkan aula, lalu pergi ke Hall of Ancient Records. Sebulan kemudian, pada suatu hari, Han Li duduk bersila di aula pengasingan, mengeluarkan 3 benda dari lengan bajunya, dan meletakkannya di depannya satu per satu. Ada 4 patung kuno dengan tekstur yang sama persis. Mereka tampaknya adalah sejenis makhluk iblis. Mereka semua memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tetapi ekspresi dan gerakan mereka sangat berbeda. Han Li memandangi keempat patung di depannya dengan tatapan kontemplatif di matanya. Di antara mereka, patung paling kiri diperoleh dari Du Qingyang, dan dia telah menyelesaikan kultivasinya dalam formasi darah, sedangkan 2 patung lainnya diperoleh dari Eko belum lama ini.
Patung terakhir telah diambil dari ruang cabang oleh Han Li menggunakan kekuatan spiritual abadi yang tersisa. Menurut Eko, seharusnya ada total 4 patung ini, dan kemungkinan besar semuanya. Dengan mengingat hal itu, Han Li merasa agak muram. Pada saat itu, kekuatan spiritual abadinya hampir habis seluruhnya, jadi dia hanya bisa mengeluarkan salah satu dari patung-patung ini. Bahkan jika dia ingin memasuki ruang cabang, dia tidak akan bisa melihatnya lagi. Dia berpikir bahwa dia akan dapat dengan cepat kembali dari alam skala spasial, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan tertunda begitu lama. The Weeping Soul Beast masih berhibernasi di lantai 2 gedung bambu, dan dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Pangeran ketiga, si Pokong, memiliki motif tersembunyi, jadi metodenya untuk kembali ke alam iblis sama sekali tidak berguna. Jika dia ingin meninggalkan skala spatial realem, dia harus menunggu Taois Sie pulih. Sekarang pangeran pertama, si Zanfeng, telah meninggal dunia, bahkan jika dia kembali ke alam iblis sekarang, kemungkinan besar dia tidak akan bisa meminta High Priest untuk merawat Weeping Soul Beast. Selain itu, alam iblis sudah dalam kekacauan, dan pertempuran memperebutkan tahta hanya akan menjadi semakin intens, jadi Han Li tidak ingin terlibat. Han Li mengumpulkan pikirannya dan mengambil patung kedua. Setelah menarik napas dalam-dalam, cahaya memancar dari glabelanya, dan seberkas cahaya tembus pandang keluar dari glabelanya sebelum menghilang ke dalam patung hitam. Setelah itu, seperti patung pertama, patung kedua mulai menari dan melakukan berbagai gerakan aneh. Demikian pula, banyak karakter misterius muncul di punggungnya, dan isinya tentu saja adalah isi dari teknik penindasan neraka iblis surgawi. Han Li menatap gerakan patung itu dengan saksama dan mulai menirunya. Di benua yang jauh dari tempat ini, ada sebuah kota yang megah. Pedang dan tombak sebanyak hutan, dan dijaga ketat. Di aula besar di tengah kota, seorang wanita mempesona duduk tinggi di aula. Dia bersandar di kursi giok putih besar, dan dia memiliki ekspresi santai saat mendengarkan laporan seorang pria tampan di bawahnya. Jika Han Li ada di sini, dia akan dapat mengenali dengan sekali pandang bahwa wanita itu adalah master kota boneka, Sasin, dan pria yang melapor padanya adalah Zuoge. Tuan kota, situasi di kota gelap pada dasarnya telah stabil. Meskipun 5 kota besar dan beberapa kota bawahan sedikit melawan, mereka dengan cepat ditekan. Oh benar, selama proses ini, Gu Qianxun telah berkontribusi cukup banyak. Zuoge berkata dengan hormat. Saya mendengar bahwa di kota Xuanzi, para tetua dan klan mereka yang awalnya mengikuti Qin Yuan semuanya dibantai, bahkan mereka yang memimpin untuk menyerah dan mengungkapkan kesetiaan mereka. Sasin bertanya dengan santai. Tidak ada emosi dalam nada bicaranya. Masalah ini dilakukan oleh Gu Qianxun, tetapi dengan persetujuan Nyonya Liu Hua. Dia berkata bahwa dia akan menjelaskannya kepadamu. Zuoge ragu sejenak sebelum menjawab. Itu hanya dendam lama di antara mereka. Tidak masalah, biarkan saja. Sasin berkata dengan acuh tak acuh. Gu Qianxun melakukan masalah ini dengan sangat lugas. Dia tidak memanfaatkan posisinya untuk membunuh mereka, tetapi bertarung di arena kota selama 7 hari 7 malam, total 81 pertempuran. Dia membunuh orang-orang itu satu per satu. Tidak hanya tidak menyebabkan kegemparan di antara orang-orang di kota Xuanzi, tetapi juga memenangkan hati banyak orang. Zuoge berkata dengan hati-hati. Karena dia bersedia bergabung dengan Sekte Master, maka biarkan dia menjadi tuan kota-kota Xuanzi. Apakah tuan kota dari kota-kota lain telah diputuskan? Sasin mengangguk dan bertanya lagi. Tuan kota-kota Xuanzi untuk sementara berada di bawah kendali Nyonya Liu Hua. Zhu Ziyuan dan saudara perempuannya berinisiatif untuk datang dan membantunya mengelola kota Xuanzi. Tanpa diduga, ini adalah kota dengan transisi paling mulus.
Banyak orang telah meninggal di kota-kota lain, tetapi kandidat tuan kota juga telah diputuskan. Zhuo Ge melaporkan, sebagai kota besar yang sebanding dengan kota boneka, kota Suan harus diawasi dengan hati-hati. Pengawasan yang diperlukan di tempat terbuka dan gelap sangat diperlukan, perintah Sasin. Aku akan mematuhi perintah tuan kota, jawab Zhuo Ge. Ini semua adalah masalah kecil. Anda dapat menanganinya sesuai keinginan Anda. Berapa banyak reruntuhan yang saya perintahkan untuk Anda gali yang telah Anda temukan? Sasin dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan bertanya. Sejauh ini baru 21 yang ditemukan. Masih ada 87 lagi yang masih digeledah. Jawab Zhuo Ge. Keruntuhan ini ada di seluruh alam kosong Jilin. Beberapa bahkan di beberapa tempat berbahaya yang jarang dikunjungi. Tidak lambat menemukan 21 di antaranya. Namun, tidak perlu terlalu cemas. Tidak apa-apa asalkan kita bisa menggali semuanya dalam 1000 tahun ke depan. Sasin mengangguk dan berkata, "Iya." Zhuo Ge menjawab dengan memberi hormat. Masalah ini menyangkut masalah mendapatkan kembali kendali atas alam kosong Jilin setelah Tuan keluar dari pengasingan. Ingatlah untuk tidak membuat kesalahan. Baiklah, kamu bisa pergi. Sasin selesai berbicara dan melambaikan tangannya, menyuruhnya pergi. Zhuo Ge membungkuk sebagai balasan dan berbalik untuk pergi. Di halaman yang dalam di distrik barat kota Senja, suasana sunyi. Di ruang bawah tanah rahasia di halaman, seorang pria berambut putih basah kuyup dalam genangan darah segi 8. 8 rantai kristal darah diikatkan di tubuhnya, dan terhubung ke 8 pilar batu berwarna darah di sisi kolam. Dia memiliki wajah tampan dan mata ungu gelap. Itu adalah si Chuan Kong. Suara rantai yang bergetar terdengar tanpa henti, dan bahkan 8 pilar batu berwarna darah di sekitarnya bergetar hebat. Seluruh kolam darah tampak mendidih saat gelombang darah naik, dan aura panas dipancarkan darinya. Si Chuan Kong ada di dalamnya, tapi sepertinya dia tidak menyadarinya. Tubuhnya bahkan tidak gemetar. Hanya alisnya yang berkerut dan suara giginya yang terkatup menunjukkan bahwa dia menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Namun, dia bersedia melakukan semua ini, dan dia bahkan membuat kesepakatan dengan Sasin sebagai ganti semua ini. Rekan Taois Li, sungguh tidak enak ditinggalkan begitu jauh olehmu. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini dengan gigi terkatup, setitik cahaya tiba-tiba menyala di depan dadanya, tanpa diduga membuka aperture yang dalam. Seperti kata pepatah, kultivasi tidak mengenal waktu. Dalam sekejap mata, 800 tahun telah berlalu. Di Istana Kristal di bawah danau darah reruntuhan besar, formasi bintang besar masih beroperasi. Suara gemuruh datang dari aula samping di sampingnya. Di aula samping, monster humanoid dengan rambut emas, sepasang sayap petir di punggungnya, bola mata melotot, dan cangkang kura-kura hijau di lengannya dengan ceroboh menghantam dinding aula. Untungnya, rune di dinding kristal bersinar terang, melepaskan sejumlah besar kekuatan bintang, yang dengan paksa memblokir pukulan berat monster itu, dan mencegah seluruh istana kristal berubah menjadi reruntuhan. Setelah memalu selama 6 jam penuh, momentum monster itu perlahan melemah, dan dia perlahan berhenti. Saat gerakannya menjadi semakin lambat, sayap perak di tubuhnya adalah yang pertama menghilang, diikuti oleh cangkang kura-kura hijau. Akhirnya, bahkan rambut emas di tubuhnya menghilang. Ketika semua ketidaknormalan menghilang, dia akhirnya kembali ke wujud manusianya. Itu Han Li. Saat ini, rongga matanya cekung, dan dia terlihat jauh lebih kurus. Tangannya di tanah, dan dadanya naik turun saat dia terengah-engah. Begitu keringat di tubuhnya mengalir keluar, itu diuapkan menjadi kabut oleh suhu tinggi yang dipancarkan dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak diselimuti lapisan kabut, tampak kabur dan tidak jelas. Setelah sekian lama, dia bersandar ke dinding dan merosot. Garis keturunan roh sejati yang kejam di tubuhnya akhirnya stabil.
Garis keturunan roh sejati bukanlah kekuatan bintang-bintang. Dengan teknik pemurnian darah esensi bintang ini saja, semakin sulit untuk menekan pemberontakan garis keturunan. Jika aku mengotak-atik seperti ini beberapa kali lagi, aku takut bahwa darah esensi saya cepat atau lambat akan terbakar. Han Li mengerutkan kening dan menghela nafas. Dia sudah membolak-balik semua buku di aula sisi lain tidak kurang dari 10 kali. Tak satu pun dari metode kultivasi yang terkait dengan kultivasi Xuan dan pengerasan tubuh memiliki cara untuk menghadapi situasi ini. Sebaliknya, ada metode yang disebutkan dalam buku tentang pedalangan. Hanya saja Han Li memiliki dendam yang mendalam terhadap metode ini, dan dia tidak mau mencobanya sama sekali. Karena isi dari metode ini adalah untuk memurnikan boneka yang kuat, menyalurkan garis keturunan roh sejati ke dalamnya, dan kemudian menyalurkan darah orang lain ke dalam tubuhnya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Namun, jika dia mengikuti metode ini, kekuatannya sendiri akan sangat berkurang. Meskipun boneka itu akan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat untuk waktu yang singkat, pada akhirnya boneka itu akan kehabisan esensi darah dan menjadi sampah yang tidak berguna. Han Li sangat menentang metode ini, tetapi dia tahu bahwa hidupnya secara alami lebih penting daripada apapun. Selama periode waktu ini, Taoist Xie telah terbangun beberapa kali, dan Han Li telah mengambil kesempatan untuk meminjam beberapa kekuatan spiritual abadi esensial darinya untuk membuka surga cabang bunga miliknya untuk memeriksa binatang jiwa menangis. Akibatnya, dia menemukan bahwa meskipun Purple Sun Wam Jade telah benar-benar habis, kondisi Weeping Soul Beast tidak memburuk karena suatu alasan. Karena itu, dia untuk sementara menyegel Weeping Soul Beast menggunakan teknik rahasia boneka yang telah diajarkan Taoist Xie kepadanya. Selain itu, Han Li juga bertanya kepada Taoist Xie tentang reaksi keturunan roh sejati. Lagi pula, Taoist Xie lah yang telah menasihatinya untuk mengembangkan seni penindasan neraka ganas surgawi, dan setelah dia menyempurnakan garis keturunan roh sejati menggunakan metode penyempurnaan tingkat tinggi yang tercatat dalam seni kultivasi ini, dia mulai mengalami serangan balik ini. Setelah beberapa pertimbangan, Taoist Xie hanya bisa memberikan penjelasan, yaitu bahwa setelah benar-benar menyempurnakan garis darah roh sejati, kekuatan garis keturunan telah diperbesar, sehingga menghasilkan serangan balik ini. Sayangnya, dia tidak dapat memberikan solusi, dan dia hanya menyuruh Han Li untuk menunggu sampai dia keluar dari pengasingan sebelum jatuh tertidur lelap lagi. Han Li merasa sangat frustasi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, dari kelihatannya, selama dia terus mengembangkan seni penindasan neraka iblis surga dan memperkuat fisiknya, dia akan mampu menekan letusan garis keturunan roh sejatinya dengan kekuatan bintang-bintang tanpa menggunakan seni ini. Karena itu, dia mulai mengolah seni penindasan neraka ganas surgawi dengan lebih mendesak. Saat ini, Han Li telah mengolah patung kedua, dan dia telah membuka lebih dari 900 lubang di tubuhnya, membuatnya sekuat Tuan Ewe. Alasan mengapa dia bisa berkultivasi dengan kecepatan seperti itu sebagian karena seluk-beluk teknik penindasan neraka bawaan, dan sebagian karena sejumlah besar ki darah yang disimpan di botol penahan langit. Tentu saja, Crystal Palace juga memainkan peran besar.